Kalau kita merasa hidup ini sangat terpuruk, hidup ini sedang kacau-kacaunya ya, coba renungkan ya, kita masih hidup gitu loh. Dan kalau kita masih hidup berarti hanya karena Tuhan masih ada bersama dengan kita. Maka kalaupun di masa lalu ada banyak hal yang mau kita salahkan, ada banyak hal yang kita pertanyakan ya. Tapi ingat aja, kita masih hidup karena masih ada Tuhan bersama dengan kita gitu. Ya, sehingga baik Ibu Hermentopile, sehingga kalau kemudian seburuk apapun yang udah kita alami hari ini, asal kita tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, siapa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Tapi rasa takut itu akan muncul ketika pikiran kita memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi, sementara kita tahu seharusnya kita tidak perlu memikirkannya karena Tuhan sudah ada di masa yang akan datang. Ya, jadi semangat kita, ya kan, naikkan endorfin, ya kan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya kan, gitu. Siap. Di 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 di. Kak teacher mathematics, pikiran pemicu aslam meningkat ditambah pola makan yang tidak teratur. Teorinya gak teruji. Aku bukan mau menyalahkan ya. Ada. Di 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 di. Set, ya, biar pas dia titiknya, ya kan. Tapi kalau mau diobati, buat yang udah banyak berobat, udah jaga makanan, udah itulah aku tambah kalimatnya. Terapi konseling hanya untuk yang sudah berobat, udah minum obat, udah jaga makanan, udah jaga semua. Udah semua, nggak terlambat makan, ya. Tapi belum sembuh juga. Terapi konseling, ya. Amin. Tuhan berkati Ibu Lim. Ya, Kak Shop Felicia, dada anget tembus ke belakang, GERD atau kecemasan, dua-dua. SGPT 88 obatnya, Dok. Kapan itu diukur SGPT-nya? Udah dicek belum virusnya ya? HBsAg, kemudian anti HCV ya. Amin, Ibu Dava. 2,5 tahun kena GERD, cemas, obat terus tapi masih belum sembuh total. Ini terapi konseling 350.000 untuk 60 menit ya. Mana laguku tadi? Oke, aku suka ini. Hey. Mahal amat, Dok. Makasih ya. Sakit gigi ini ya. Kalau obat gratis lah, udah. Kalau obat gratis, biar jangan dibilang aku dokter mahal ya. Diclofenac 50 mg 3 kali sehari. Omeprazol 20 mg 2 kali sehari. Mu itu rinduku. Setiap kata. Kak Shop Falisa, cok ya. Dok, kalau GERD bisa mati mendadak, Dok. Coba aku bilang, adakah orang yang matinya nggak mendadak? Mau kita lagi terbaring di rumah sakit, lagi opname, matinya mendadak, Kak.
nggak pernah permisi, nggak pernah tahu kita. Jadi yang namanya kematian itu ya memang mendadak. Ya kan? Mendadak sakit. Ini dia dulu nggak pernah sakit loh, tapi mendadak sakit. Lalu sakitnya udah 5 tahun. Mendadak sakit 5 tahun lalu. Lalu meninggal, ya mendadak meninggal gitu loh ya. Jadi meninggal itu mendadak. Gak ada orang yang bisa tahu. Karena apa? Kehidupan itu sendiri dokter pun gak bisa jamin, ya kan? Dokter pelihara cupang. Aku mau konsul, aku WA laku, WA Dek. Gitu ya. Apa Aslam bisa buat buta? Ya aduh, kayak mana mau aku bilang? Kayak dari mana caranya Aslam buat buta? Butanya pasti dari kondisi yang lain. Contoh, buta karena sakit gula. Berarti dia diabetik retinopati. Maka kalau dokter ditanya kenapa gulanya nggak terkontrol, obat udah dikasih, bahkan insulin sudah diberikan, tapi tetap nggak terkontrol gulanya. Kenapa? Ya jawabnya satu, karena hormon stres di otaknya masih tinggi. Lah kalau hormon stresnya tetap tinggi, ya gula nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Bahkan sebelum operasi dia begitu damai dan yang hanya dia ingat Tuhan dan dokter yang membuatnya kuat. Amin, Bu Dafa. Padahal aku belum pernah jumpa sama Dafa ya. Yalah. Itu nomor WA aku, disimpan aja ya. Gak apa-apa, gak jadi pun terapi konseling tetap disimpan ya. Daripada bingung kita menghadapi dunia ini ya. GERD gak sembuh-sembuh apa bisa jadi penyakit liver dok? Semua bisa kalau stres. Kak Syofalisa. Siap Kak Septi. Bang Iqbal, jalan kayak gak seimbang itu karena hormon stresnya di otak masih tinggi Bang Iqbal. Dokternya hipno? Enggak, aku enggak menghipno. Bicara untuk membentuk pola pikir yang baru ya, yang baik, yang membuat kita bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dikiranya saya halu, padahal memang sensasi ada. Iyalah, memang ada sensasinya, Kak Septi. Yang penting Kak Septi tahu dulu, kenapa ada sensasi karena hormon stres di otaknya tinggi, ya. Stres karena penyakit ini dan rasa nggak berguna lagi. Hormon stresnya tinggi, ya. Oh, iya Bu Dafa. Semua kehendak Tuhan aja ya, Bu Dafa ya. Yap, amin. Kak Maiki, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau gejala psikosomatik apa aja dok? Ada 1001 Kak Felicia. 1001. Gejalanya ada 1001. Dari kepala sampai ujung kaki. Yang gak sakit hanya di rambut dan kuku.
Karena rambut dan kuku nggak punya saraf. Gitu. Ya. Amin, Bu Dava ya. Ya, yang terbaik buat Dava. Nyeri dada kayak berasa ditekan terus sendawa terus gejala penyakit apa ya? Gejala penyakit psikosomatik anxiety. Hormon kortisol ada tesnya, Dok. Kak Septi jawab pertanyaanku. Jawab ya, biar ku tes Kakak. Kak Septi gampang bahagia atau gampang sedih? Ketikkan. Kak Septi gampang bahagia atau gampang sedih? Apa saya harus psikiater, Dok? Saya lagi berjalan ke poli dalam. Kalau kakak ke psikiater pakai BPJS yang diberikan obat penenang. Tapi kalau kakak mau berobat tanpa BPJS, kakak bisa diterapi konseling. Jadi terapi konseling ini terapi perlu juga kita nonton film. Di film-film barat itu banyak terapi ya. Jadi terapi itu adalah dia buat janji sama dokternya. Sekali seminggu biasanya itu ya. 1 jam. Bicara aja. Yang dibicarakan nanti semua dibicarakan. Hal-hal yang membuat stres. Lalu dicari win-win solutionnya. Untuk bisa menurunkan hormon stresnya ya. Nah itu tadi. Makanya saya buatnya ini adalah terapi konseling tanpa obat. Tapi di konseling 1 jam. Anggap aja lah 1 jam itu obatnya. Udah. Bahagiaku 05 sama kayak jantung. Sama. Karena semua gejala bisa muncul. Terapi konseling poli kejiwaan ya, Dok. Ya, kalau memang ada penyakit dalam juga bisa berikan terapi konseling. Memaksakan diri untuk bahagia tapi pas sensasi seseknya tiap hari jadi selalu kepikiran, Dok. Ya karena memaksakan. Yang kuajarkan ini adalah bagaimana kita supaya benar-benar bisa bahagia. Kadangkala kita udah tahu caranya tapi lupa. Maka nanti ku buat rekamannya. Kalau enggak, ingat aja wajahku. Kalau bisa ingat wajahku bahagia, sembuhlah itu. Iya kan? Badan habis gara-gara anxiety. Betul. Mana Kak Septi tadi? Kutanya pun tadi dia gampang sedih atau gampang gembira gak dijawab. Kalau gampang emosi berarti yang tinggi hormon yang katekolamin, epinefrin dan norepinefrin. Sama-sama hormon stres. Amin Kak Maiki. That's the point. Masuk lagi aku, Dok. Sambil dengar-dengar aja lah. Sambil latihan tuh. Mantep kali Kak Fitri ini. Oke lah, aku nyanyikanlah lagu ini. Apa kalau sudah terapi konseling bisa sembuh total? Bisa lah. Masa nggak bisa? Aku bilang ya. Yang udah berobat kemana-mana minum obat, udah jaga makanan, udah apa? Semua. Udah terapi tapi belum terapi konseling. Ikutlah terapi konselingnya. Kalau sekarang gampang cemas, sudah nggak bisa kerja, tabungan habis, ibu juga sakit, dok help. Inilah sakit kepala, Pak. Oke. Kak Septi pasti nggak ada duit ya. Mau diterapi konseling gratis, Kak Sep. Oh masih ada. Kak Syafalisa, ya udah berobat kemana-mana, nggak sembuh, udah jaga semua dijaga, nggak sembuh juga. Di mana terapinya? Kalau di Medan boleh ke praktekku, tapi kalau di luar Medan melalui video call boleh. Aduh dokter, bikin saya ketawa, iya kan? Waktu kakak ketawa lihat aku udah naik endorfin sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kakak lihat aku terus, ya. Nah maka kakak perlu perubahan pola pikir, mindset. Itu kemudian
sel-sel otak kita itu ada 100 miliar. Semuanya itu bisa aja kita percaya yang baik, sekian persen sel otak, tapi sekian persen lagi masih lebih percaya yang nggak baik. Ini diapain? Yang belum percaya ini dibujuk. Cara membujuknya ya dengan terapi konseling. Nanti cara membujuknya aku mengajarkan, gini buat ya, gini buat ya. Kak Neni salam kenal, selamat siang. Aku pun mau ikut, tapi bingung mau cerita apa, Dok. Belum pun kakak ikut. Kayak gini nih Kak Sumarni nih. Belum ikut tapi bingung. Ikut dulu biar nggak bingung. Ikut dulu. Kalian bingung karena nggak tahu memang. Makanya terapi konseling itu, seorang konselor itu kemudian akan dia yang mengorek. Saya akan memberikan pertanyaan. Nggak usah cerita pun nggak apa-apa. Tapi aku akan kasih pertanyaan, dijawab. Nah dari situ tanpa sadar udah cerita. Gitu. Agar tidur tidak gelisah, udah 8 tahun jarang tidur my love. Udahlah daftarlah terapi konseling. Di Kalimantan caranya gimana? Daftar dulu, nanti udah transfer biayanya, baru kita jadwal ya. Setelah itu kita akan lakukan terapinya melalui video call ya. Ini hanya untuk yang udah berobat kemana-mana, udah minum obat, udah herbal, vitamin, udah jaga makan, jaga hidup, semua udah dijaga, nggak sembuh-sembuh, terapi konseling dengan Dr. Joseph ya. Biayanya 350 untuk 60 menit. 350.000 nanti konsultasinya selama 60 menit. Konseling nggak pakai obat. Motonya udah jelas itu, udah minum obat. Tapi kalau memang perlu obat, aku nanti kasih tahu ini obatnya, beli aja. Sakit bikin tabungan habis ini, benar. Suami sakit udah berobat belum kunjung sembuh, benar. Makanya tabung dikit lagi, nyampe 350, ikut terapi konseling, lalu nanti aku buat rekamannya. Rekamannya itulah yang kemudian akan kita dengar-dengarkan lagi masing-masing ya. Kak Inara di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin di Medan. Nggak ada diskon, nggak ada. Udah mau masuk 2025 ini. Kabarnya naik tahun depan. Mantap Kak Fitri. Kak Lea mana dia? Lagi sibuk dia kumpulin cuan. Puji Tuhan Kak Juli. Tuhan berkati ya. Anosmia. Udah berobat kemana-mana? Terapi konseling. Udah minum obat nggak sembuh, terapi konseling ya. Muslim boleh. Karena aku nggak memaksa orang untuk jadi Kristen. Enggak. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik masing-masing. Ya, karena ngapain juga kita mau beragama kalau bukan karena Tuhan yang kita sembah itu baik. Jadi aku nggak akan membilang Kristen-Kristen, enggak. Yang Muslim silakan, Buddha silakan, ya. Universal Studio. Pasiennya untuk semua ini. Kan nggak adil namanya. Kalau misalnya ini hanya yang Kristen yang sembuh, nggak adil itu. Aku dokter, diajari untuk mengobati orang sakit. Mana pula orang sakitnya misalnya harus agama tertentu. Enggak guys. Enggak jadi nyanyi dok. Bingung aku mau nyanyi apa jadinya. Kak Nur, Kak Fitri, mau nyanyi apa kita? Leukosit 3000. Ada tiroid, yaitu efek dari obat tiroid. Cara naikkannya gimana? Bahagia Bang Fasin. Gembira, pakai endorfin naiknya. Suster Iren, telinga berdenging. Nggak ada obatnya telinga berdenging. Terapi konseling. Yesus setia. Lagu baru ya, Jacqueline ya. Obat GERD, udah minum obat kemana-mana nggak ada. Tapi kalau belum pernah minum obat GERD ya udah inilah.
lansoprazol 2 kali sehari, sukralfat 3 kali 10 cc. Mantap lagunya. Mantap. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Braksidin itu penenang ya. Amin. Kak Nelsi, Tuhan berkati ya. Kak Inara, itu karena hormon stresnya masih tinggi. Jadi kakak kamu mau sembuh, ikutlah terapi konseling ya. Kak Mei, asam urat nggak sembuh-sembuh bisa dok terapi konseling? Bisa Kak Victoriana. Kapan? Jadi boleh masuk dulu ke WA aku, daftar di situ. Ditransfer dulu biayanya ya, sorry ya. Ditransfer dulu, baru nanti kita jadwalkan ya. Apanya ex vokalis ada bendo? Nggak ada, nggak ada apa-apanya. Cara daftarnya langsung ke rumah sakit? Jangan. Daftarnya harus ke WA aku. Harus ke WA aku karena nanti kalau ketemu nanti antriannya sama yang lain, nanti jadi lama kali nunggu, bahkan bisa nggak dapat nanti ya. Obat amandel, Bu Siti. Obat pembersih usus, Kak Santa Monica. Usus kita memang kotor, jangan dibersihkan. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kak Lasmi, obat batu ginjal konsultasi dulu ke urologi ya. Konseling itu hipnoterapi? Bukan. Konseling itu adalah kita bercerita. Hormon stresnya tinggi berarti harus dinaikin hormon bahagia. Benar, itu rumusnya Kak Septi. Usus harus diapakan? Ya dipergunakanlah ususnya untuk makan. GERD vertigo udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Ikut terapi konselingnya ya. Umur 9 tahun separuh aja Kak, separuh. Ada Yesus setia. Shalom Kak Inaya. 350.000 60 menit. Terapi konseling kita bicara 60 menit konsultasi. Konsultasi 60 menit. Engkau ada, Yesus setia. Kak Livia, sumbatan apa ya?
Apanya yang sumbat? Kak Ian yang insomnia udah 3 bulan gak tidur, terapi konseling Kak, biar tidur. Sumbatan apa? Apa yang sumbat maksudnya? Dokter tahu nggak? Ada yang ngaku-ngaku profesor dokter jual pembersih usus katanya dok. Ah udah dialah itu. Ususku memang kotor. Mana ada usus yang bersih? Kalau kehilangan semangat kerja gimana ya? Terapi konseling juga sebenarnya, tapi nanti bayar. Ya, buat yang nggak punya duit, follow YouTube-ku aja ya. Dengarkan semua yang ku bicarakan di YouTube ya, guys. Biar sembuh kita gratis. Oh, azoospermia, kata dokter ada sumbatan. Ya, aku paham. Belum punya anak ya. Dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berapa lama sembuh? Tergantung. Tapi aku yakin lah cepat sembuhnya. Nanti ada rekamannya. Tak terjawab. Dok, memangnya bisa cuma pakai terapi konseling aja? Iya, udah berobat. Udah minum obat. Udah beli vitamin. Udah beli herbal. Udah semua. Terapi konseling terakhir aja. Terakhir, pilihan terakhir. Berkali-kali kau menolong. Azoospermia pengobatannya dengan hormon endorfin yang dinaikkan di otak. Ya. Orang cepat emosi karena hormon stres di otaknya tinggi. Hormon stres di otaknya tinggi. Sakit kepala minum kopi pahit langsung hilang. Kenapa bisa gitu ya dok? Karena di dalam kopi itu mengandung kafein yang juga dia bisa menghilangkan sakit kepala. Jadi nggak apa-apa. Kalau kopi oke. 1 gelas sehari oke. Harganya 350.000 untuk 60 menit. Lokasiku di Medan. Tapi kalau kita di luar Medan boleh nanti dari video call. Makasih ya Kak Fitri. Dengarkan khotbah Kak Fitri itu latihan kalian kan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, siap Kak Fitri. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada. Cara mengurangi hormon stres seperti yang kubuat ini loh guys. Aku dari tadi nyanyi. Ya, aku dari tadi memikirkan Tuhan. Hanya karena Tuhan kita hidup, hanya karena Tuhan kita bisa bernafas. Ya. Itulah caranya, Kak Olive. Ya, hanya ketika dia sudah memuncak hormon stresnya, disuruh mikir gitu pun nggak tahu. Nggak bisa dia. Maka terapi konseling itu aku akan membujuk, persuasif, sabar, sampai bisa hormon stresnya turun dulu. Lalu nanti ada rekaman yang kuberikan, rekaman pembicaraan kita, didengar-dengarkan tiap hari. Gitu loh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa
sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Cara mengatasi agar tidak cemas duluan akan suatu hal yang belum tentu terjadi, Dok. Itulah persoalannya. Ya. Kalau mau terapi konseling, daftar. Tapi kalau nggak ada duit kita, jangan skip. Buka YouTube Dr. Joseph Sibarani. Dengarkan semua. Itulah jawabannya. Iya, jadi waktu kita menyanyi memuji Tuhan, yang otak kita pikirkan adalah kebesaran Tuhan. Ya, yang kita pikirkan adalah kebaikan Tuhan. Itu aja. Pikirkan yang baik, pasti akan kita rasakan yang baik. Kak Mami Putri terus periksa minum obat malah pikirannya takut M. Kak Mami Putri obatnya adalah terapi konseling kalau mau. Lemas, gelisah, mata ngantuk, gak mau tidur, itu hormon stresnya udah tinggi Kak Mami. Kak Mami Putri, kalau mau terapi konseling biar diturunkan dulu hormon stresnya. Dan kalau kita sadar ya, lihat aku aja, itu bisa sembuh. Aku bahagia, aku senang. Lihat aku bisa sembuh. Tapi kalau belum sembuh juga udah lihat Dr. Joseph, berarti perlu berbicara lebih dalam dengan Dr. Joseph. Ya. Gitu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Kak Kin, kakak percaya sama Tuhan gak? Kak Santa Monica, ini lagi happy jadi gak nyari makan siang. Nanti kalau udah turun hormon endorfinnya pasti cari makan. Oh, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin Kak Polma, Tuhan berkati ya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dok, sekarang saya sudah gak cemas-cemas lagi. Saya bahagia, Dok. Tapi kenapa? Kelinganku yang timbul dan sangat mengganggu. Ikutlah terapi konseling, Kak Tiara, biar tahu jawabannya. Kalau kakak tulis di situ, aku gak tahu jawabannya. Jadi terapi konseling itu 2. Saya akan mendiagnosa dan saya akan memikirkan solusinya. Diagnosa dan solusi, menentukan masalah dan solusinya. Itu terapi konseling. Kaki pegal dari paha sampai kaki bawah, pengaruh karena tak pernah olahraga atau tiroid, Dok. Berarti ototnya belum cukup kuat. Maka kalau mau olahraga, ototnya dikuatkan dulu pelan-pelan ya. Kak Rina Cecilia, pura-pura aja Kak Rina ini. Udah tahu pun dia berapa bayarnya. Gak sih pura-pura Kak Rina.
Kalau aku khotbah bisa di mana-mana, tergantung yang memanggil, Kak Fitri. Tergantung yang memanggil. Cara kuatkan otot kayak mana? Abang tengok di YouTube, search di situ, cara menguatkan otot. Abang ikuti latihannya ya. Atau kalau misalnya abang mau fisioterapi. Bayar enggak Pak kalau terapi? Apa mungkin enggak bayar? Izin ya. Coba aku tanya sama Kak Sarah. Apa mungkin enggak bayar? Bayarnya 350.000, 60 menit. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Iya kan? Siapa tahu gratis ya. Ya udah. Kalau mau yang gratis, ikuti YouTubeku, Dr. Joseph Sibarani SPPD. Iya kan kakak udah sering ikut liveku Kak Rina. Itu maksudku. Kak Kin, terapi dulu langsung bayar. Bayar dulu baru terapi. Bayar dulu baru terapi ya. Jadi kayak les privat dia, terapi konseling ini ya. Lagu apa lagi kita? Gereja Betel Injilis penuh juga bisa, Dok. Bisa. Terus mau datangku ke sana Kak Fit? Pasang musiknya Dok, nyanyi lagu Yesus Setia. Jangan Kak, nanti gak bisa ku upload ke YouTube dia. Makanya ini gak ku buat musiknya, aku nyanyi aja. Amin Kak Rina. Dan ini tuh yang lagi patah hati ya, aku nyanyikan ya. Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. And when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Apa sebenarnya tanda-tanda penyakit kanker hati? Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing. Jadi gini, lagu The Prayer. Oke, nanti ya, tunggu ya. Tanda-tanda penyakit kanker hati itu nggak ada yang pasti. Yang penting sudah didiagnosa. Cara mendiagnosanya adalah CT scan, USG, periksa fungsi hati ya. Gitu loh, Kak Mama Yoel ya. Jangan lupa minum ya, oke. Besok hari Minggu ada khotbah di GBI Sunggal. Nggak ada, tapi di pos PI-nya, Kak Lindawati, pos PI-nya. Mau datang ke pos PI? Boleh. No. I swear it will get easier. Remember that with every piece of ya.
And it's the only thing we take us when we die. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, so you keep me. Necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me, and I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Dah, biar ku jawab ya. Ngurangin hormon stres di otak gimana? Dengan ikut terapi konseling, ya. Kalau mau tahu bagaimana ngurangin hormon stres, ikut terapi konselingku, biar tak ajarin. Nah, judulnya tadi apa? Fotograf. Salam Mbok Fimla. Santi ditabrak kereta, untung masih bernapas. Amin. Beliau takut cek ke rumah sakit, dia parno karena dia ngerasa ulu hatinya keras. Yes, Kak Mama Yoel. Kalau mau terapi konseling, Kak Mama Yoel. Musiknya mana? Aku nggak buat kasih musik karena ini ku rekam. Nanti ku upload ke YouTube, jadi nggak bisa dia. Makanya nggak pakai musik, guys. Dok, minum habati sauda tiap hari boleh nggak? Aku pun nggak tahu apa itu Kak Ika. Lewat Kampung Lalang besok aku GBI-nya. Lewat Kampung Lalang belok kiri. Lewat Kampung Lalang belok kiri ya. Kak Mikey, thank you. Di mana tempatnya? Kalau di Medan, aku di Rumah Sakit Metodis, Jalan Tamrin di Medan. The Prayer. Oke, The Prayer. Musiknya bayangkan aja ya. Oh, aku paham. Aku Dr. ini untuk menaikkan endorfin untuk sukses diet ya, Dok. Pandai Kak Pit. Nih aku nyanyikan lagu The Prayer ya.
Apa ya, aku nyanyi dua-dua. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai nel cuore resterà, a ricordarci che l'eterna stella sei nella mia preghiera. Quanta fede c'è. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno di la mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità, la forza che ci dai, il desiderio che ognuno trovi amore intorno e dentro sé. Let this be our prayer, just like every child needs to find a place. Guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà. Amin. Konseling ini gratis kah? Bayar kak? Puji Tuhan ya Kak Santi ya. Kak Lika, jangan pikir yang aneh-aneh. Ya, jangan pikir aneh-aneh. Stres itu semua berawal dari mikir yang aneh-aneh ya. 350 untuk konseling selama 60 menit ya. Boleh ditransfer dulu biayanya ya.
minum alprazolam baru tenang. Kalau mau belajar berhenti minum alprazolam, ikut terapi konseling. Saya kepingin kali terlepas dari Merlopam. 1. Sabar, Bang. Selalu menabung endorfin. Yes. Katanya kalau berhenti minum obat tiba-tiba, benar. Gak boleh tiba-tiba. Biar gak insomnia gimana, aku ajari di terapi konseling. Yang mau ikut terapi konselingnya daftar dulu, lalu ditransfer biayanya ya. Sesak napas. Gula aman. Oke, BP. Amata kupe nggak 4 tahun minum alprazolam clozapine. Ya, itu berarti perlu beberapa kali terapi konseling. Per jamnya 350.000 per jam ya. Kalau berhenti tiba-tiba akan muncul gejala withdrawal syndrome atau kayak orang sakau. Biayanya 350.000 untuk 60 menit. Sama-sama Kak Lia. Kak Faomasi, selamat siang. Kak Mang Afi, yes. Obat yang mujarab adalah hati yang gembira plus konseling. Oh, salah. Konseling supaya bisa hati gembira. Itu loh. Jadi terapi konseling itu adalah terapi saya mengajarkan bagaimana supaya bisa gembira. Kak Rosaria Tarigan, bangun tidur pagi pinggang saya terlalu sakit dan nyeri di pinggang bagian belakang. Udah berobat kemana-mana, gak sembuh-sembuh. Berarti karena hormon stresnya terlalu tinggi ya. Saat ini abang sedang apa? Halimah Sadiah, kelingan periksa ke dokter, udah minum obat, masih kelingan tiap hari dok. Kalau mau terapi konseling Kak Halimah, itu nomor WA aku, boleh daftar ya. Pak Sarpen, mata buram, dada sesak, napas pendek. Pak Sarpen kalau mau terapi konseling Pak Sarpen. Obat yang bagus untuk luka lambung dan usus apa dok? Biar bisa bebas makan apa aja. Coba kakak baca dulu. Aslam, GERD, keliengan, vertigo, telinga berdenging, kecemasan, insomnia sudah berobat.
Nggak ada obat yang bagus selain hati yang gembira ya. Maulah dok sharing satu ayat aja. Apa ayatnya kak? Oh, coba ya, aku ya ditambah. Wait ya. Udah hilang ya. Boleh. Inang Sema Situmorang boleh didaftarkan suaminya ya. Oke. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi banyak serangan, tenang. Kalau kita sedang dituduh, tenang. Sebab apa? Kalau kita adalah orang yang percaya bahwa hidup kita adalah berasal dari Tuhan saja, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan ya. Cuman cemas kan, kita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bang Nando. Oke, udah berapa jam kita? Udah mau 1 jam 45 menit ya. Aku cut dulu live kita siang ini ya. Jangan lupa buat yang udah lama sakit, udah berobat kemana-mana, udah minum obat, semua obat, udah dijaga kemana-mana, tetap masih sakit juga, solusinya adalah terapi konseling ya. Emang ada hubungan antara vertigo dan MAH? Ada Kak Cia. Kalau mau tahu jawabannya lebih jelas, di dalam terapi konseling kita bebas ya. Udah direkod Kak Fitri. Kak Fitri mau merekod rupanya. Nanti aku buat dulu lah ayat-ayatnya, aku tulis kayak gini nanti. Kayak yang tampilan ini aku tulis nanti ayatnya, jadi biar gampang para pemirsa ya. Ini aku upload ya, ini akan upload. Oke, jadi sampai di sini dulu siang ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami tahu, kami sadar kalau kami masih hidup sampai dengan detik ini semata-mata hanya karena Tuhan saja. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami selamat dari segala kecelakaan, dari segala bencana alam. Bahkan kami selamat dari segala rencana-rencana yang jahat dari orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami masih hidup saat ini. Dan kami juga sadar Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Kuasamu tidak ada terbatas, sehingga Engkau pula lah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan akan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga kami tetap hidup sampai dengan saat ini juga. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni kami, memaafkan kami. Berkali-kali kami terjatuh, berkali-kali pula Tuhan akan mencari kami, menemukan kami, mengangkat kami dan menggendong kami. Karena Engkau Tuhan yang berjanji, kalaupun kami terjatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak.
tapi Tuhan akan mengangkat dan menggendong kami, bahkan sampai pada tua kami, masa putih rambut kami sekalipun, Tuhan akan tetap menggendong kami, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Sejak dari kami ada di dunia ini, lahir di dunia ini adalah karena Tuhan mengasihi kami. Tidak ada alasan yang lain. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Aku berdoa buat Dava yang sampai saat ini mungkin masih menjalani proses pengobatan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kehendak-Mu yang terjadi, tunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu melalui kesembuhan Dava. Kami percaya kami akan tetap terkagum-kagum. Kami akan tetap hormat kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan Dava dan juga keluarganya. Aku berdoa tambahkan penghiburan, kekuatan buat seluruh keluarga, buat ibunya. Terima kasih Bapak yang baik. Semua kami yang sakit sampai dengan saat ini aku berdoa. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, maka engkau akan sembuh. Dengan kuasanya, bukan dengan obat, bukan dengan apapun juga, tetapi hanya karena kuasa Tuhan saja. Itulah yang menyembuhkan engkau. Untuk semua yang masih berbeban berat, punya persoalan yang berat dalam hidupmu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolongmu, pasti mengangkatmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dia akan selalu bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa. Yang mau bertanya silakan, ini nomor WA-nya ya. Bye.